Oke, udah kerekam belum ya? Gak ada tandanya. Udah. Udah, sip ya. Tadi udah recording in progress. Oke, udah sip. Padang. Padang mana? Gak apa. Kadang kan seperti ini ya. Hmm, kira-kira di mananya nih? Pasar. Nah, pasar lah ya ambil. Atau nih di alun-alun Imam Bonjol. Cara ngambil sederhana. Teman-teman tinggal klik kanan. Nah, ini kan ada ini angka notasi seperti ini. Nah, ini adalah koordinat lokasi yang teman-teman barusan klik kanan itu. Ini saya klik kanan di sini nilainya beda kan. 95257, 95214. Nah, kita ya dan sebagainya. Ini saya klik kanan. Nah, ini saya klik kiri. Nah, itu udah tersalin. Nah, tersalin ke clipboard saya. Jadi tinggal di Wikidata, tinggal tambahin pernyataan koordinat tempat, lalu di paste bisa kayak gini. Nah, tuh keluar. Benar ya di alun-alun Imam Bonjol di Padang. Nah, koordinatnya biasanya kalau disalin dari Google Maps langsung seperti ini, dia desimalnya banyak nih, teman-teman lihat ya, desimalnya banyak banget. Nah, aku saranin untuk datanya ini kita ubah. Jadi selain agar biar nggak murni plagiat sebetulnya, di satu sisi juga desimal yang banyak itu nggak terlalu ngaruh sebetulnya kalau udah serinci kayak gini. Saya biasanya menyarankan hanya 5 desimal aja. Sekarang saya kayak gini, ini saya bulatkan ke atas. Gitu pun yang koordinat ini garis lintangnya, yang depan, yang Y. Ini, nah, saya juga cuma 5 desimal aja. Ini kita lihat lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan nggak begitu berubah jauh ya. Dari koordinat yang tadi panjang banget desimalnya. Nah, selain juga lebih sederhana untuk kita mau nyimpan atau kita mau ketik query. Nah, selain juga ya emang nggak begitu ngaruh ke hasil gitu tuh. Bedanya udah kayak beda berapa, mungkin bedanya puluhan senti atau ratusan senti aja gitu. Kalau misalkan di kondisi lapangannya langsung, jadinya nggak langsung bakal ngaruh ke, kalau misalkan orang nih nyari museum apa gitu atau nyari tempat apa atau koordinatnya dia dapat dari Wikidata atau kalau udah sampai situ udah kelihatan harusnya tempatnya gitu loh. Nah, kecuali kalau misalkan koordinatnya tuh koordinat kursi gitu ya, kursi di ruangan kelas gitu. Nah, itu baru harus rinci gitu. Atau pohon di taman gitu kan. Nah, itu baru lebih rinci lagi, lebih banyak lagi desimalnya. Tapi kalau misalkan tempatnya besar seperti ini, ya 55 Bonjol ini saya lihat besar ya. Ini ada jalannya juga, ada halte busnya segala macam. Jadi otomatis kalau misalkan kita kurangi desimalnya dan kita pastikan nggak berpengaruh, nggak begitu tergeser banyak ya dari yang desimalnya banyak tadi, ya udah gitu. Desimal yang banyak tadi nggak begitu ngaruh. Gitu. Oke, ini saya sudah kurangi desimalnya, bisa saya tutup. Udah silakan klik terbitkan. Nah, seperti itu udah masuk ya kesimpan di Wikidata pernyataannya. Nah, itu kalau ngambil dari Google Maps. Nah, kendalanya kadang sebenarnya Google Maps itu uh, relatif ini ya, relatif apa, banyak gitu loh yang make. Karena kalau misalkan teman-teman kayak ke tempat, misalkan di Nusa Tenggara gitu, di Sumbawa, ini saya kasih contoh aja ya. Nah, bahkan nah nih, di pinggiran kota Sumbawa besar itu masih banyak tempat-tempat yang mungkin masih bisa keidentifikasi gitu. Nah, enaknya gitu, jadi kayak relatifnya lebih lengkap gitu. Tapi ya kendalanya sebenarnya Google Maps itu juga berhak cipta gitu. Cuma ya kembali di satu sisi ini itu fakta umum.
bahwa alun-alun Bonjol ada di situ, ada di Padang, koordinatnya di situ, gitu. Itu fakta umum sebetulnya. Dan fakta umum itu kalau di Amerika Serikat nggak bisa dihak ciptakan. Nah, di satu sisi teman-teman mungkin bisa membuat atau kalau misalkan ngisi-ngisi koordinat itu biasanya di daerah yang teman-teman udah pernah datangi atau itu di daerah asal teman-teman gitu. Pokoknya yang teman-teman familiar gitu. Kayak misalkan saya ngisinya yang di Jakarta juga, Yogyakarta gitu ya. Yang memang saya pernah tinggal di sana. Jadinya ya kalau misalkan saya salin, saya tahu nyari di mananya itu gitu. Informasi awalnya itu dari saya jadinya, bukan dari Google Maps gitu lah. Jadi bukan dari si kotak pencarian ini, bukan dari saya berusin Google Maps, tapi dari saya duluan yang tahu. Misalkan saya mau nambahin ini ya, di Jakarta rumah sakit Tarakan. Saya tahu nih di sekitar sini rumah sakitnya. Pelni, Pusat Jantung, Bakti Mulia, Kus. Depan kita Museum Tekstil, belakang Pelni. Wah, kayaknya nggak dimerahin nih sama Google. Bisaan. Nah, mau. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, ini kan Google kan punya ini. Nah, tadi awal awal saya nyari di mana, itu ya informasinya tuh dari saya gitu, bukan dari Google langsung. Dan saya nggak pakai ini tadi kotak pencarian juga untuk nyari rumah sakit ini. Nah, ini setelah dapat seperti ini, saya juga nggak ngambil yang dari sininya gitu. Biasanya saya ambil terutama antara titik tengahnya. Ini kayaknya bangunan rumah sakitnya ada 2 gedung seperti itu ya, disambung begini. Nah, antara titik tengahnya, di tengah rumah sakitnya, yang menurut saya gitu, atau tempat jalan masuk mobilnya, gitu. Jalan masuk utamanya lah, gitu, pintu masuk utamanya yang bisa dilalui mobil atau pejalan kaki. Nah, biasanya yang saya ambil di situ, atau malah pintu masuk utamanya gitu. Jadi pintu masuk rumah sakit utamanya itu di jalan apa? Kan beda ya kalau misalkan nih kebetulan rumah sakitnya lumayan besar, kan beda ya kalau misalkan saya kasih koordinatnya di sini walaupun masih di lingkungan rumah sakit, beda dengan kalau misalkan saya kasih koordinatnya di sini gitu. Saya akan kasih yang ini aja, kemungkinan ini depannya gitu. Nah, udah sama seperti tadi, saya klik kanan, terus ini saya klik kiri, sudah tersalin koordinatnya, tinggal ditambahkan ke Wikidata. Jangan lupa kurangi desimalnya. Saya bulatkan ke atas, belakangnya 6 tadi. Kita lihat lagi ya. Nah, ya, masih di sekitar situ. Ini yang jalan masuknya tadi. Teman-teman bisa lihat jalan masuknya. Nih. Dan ini. Iya. Udah sama, tinggal terbitkan. Ini karena memang saya tahu gitu, bahwa RS Tarakan itu di sekitar situ daerahnya gitu. Nah, itu untuk dari Google Maps gitu. Sebenarnya tadi pas di awal, Ulum sempat nanya juga ya tentang OpenStreetMap ya. OpenStreetMap itu domainnya teman-teman nggak usah hafalin yang panjang, teman-teman pakai yang pendeknya aja. Ini saya taruh di chat sm.org. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk dari OSM, kadang saya kurang agak lupa kalau nggak salah. Oh iya, bisa bisa bisa. Dia agak beda sih cara ngambil koordinatnya kalau yang sorry, saya yang biasa ambil. Misalkan saya mau tambahkan apa ya? Oh, stasiun Rangkas Bitung katakan. Ini di Provinsi Banten. Nah, OSM enaknya kalau OSM dia datanya lebih terbuka ya. Nih OpenStreetMap free to use under an open license ya. Nah, jadi lebih renggang lah gitu soal hak ciptanya. Walaupun sebenarnya tetap ada hak ciptanya kontributor OpenStreetMap.
sama seperti kalau misalkan kita ambil dari Google juga, kadang saya nggak ngambil langsung dari ini kan stasiunnya dibilang di sini ya. Nah, biasanya paling saya ambil katakan di sini gitu, atau di tengahnya sini nih yang banyak relnya itu bisa. Nah, jadi basically teman-teman apa geser juga gitu, geser dan itu memang masih di lingkungan, tapi masih tetap berada di lingkungan bangunan atau tempatnya juga gitu. Dari OSM ini saya klik kanan, lalu di sini ada tulisan Center Map Here ya. Nanti petanya akan geser, seret, nah kayak gitu. Nah, teman-teman lihat di ini browser teman-teman, nah di atas ini adalah koordinatnya. Nah, jadi disalinnya dari sini. Ini mau saya salin. Nah, ini yang -63, terus 106, dan sebagainya. Nah, udah sama. Cuma garis miringnya diubah ya. Nah, kalau enggak nanti dia bilang saya cacat. Nah, garis miringnya diubah koma. Nah, udah deh. Ini malah enak, cuma langsung 5 desimal. Tuh. Kita lihat lagi ya. Nah, benar ya di stasiunnya, tadi di tengah rel tadi. Nah, kalau udah ya sama, terbitkan juga. Kayak gitu. Ada lagi sebetulnya, untuk ngambil koordinat, ya teman-teman bisa datang langsung ke tempatnya, teman-teman bisa pakai GPS, mau yang dari HP atau GPS yang murah maupun mahal, bisa dicatat koordinatnya, atau mungkin sambil ngedit di HP atau di tab atau di laptop dibawa langsung dimasukin ke situ. Nah, itu yang paling ininya sih, yang paling apanya ya, yang paling kebal, yang katanya paling original ya gitu sebetulnya. Cuma ya saya sendiri juga belum pernah kerangka hitung gitu. Cuma saya tahu gitu, saya sering lihat kalau di peta itu stasiun ini di sebelah ini. Oke, ada lagi mungkin belum yang mau saya bantu sampaikan? Apa mungkin Ini Mbak, kalau yang di contohnya itu yang aku ngasih, sebenarnya awalnya kan aku mau bikin yang museum di di seluruh Indonesia, tapi museum di seluruh Indonesia yang belum ada koordinatnya itu sekitar kayak berapa puluh gitu loh, aku takut kurang gitu. Terus akhirnya aku ngambil yang seluruh dunia, nah itu makanya ada ribuan. Nah ini kan pengennya adalah nanti teman-teman mencari koordinatnya dan kemudian menggunakan apa namanya, menggunakan apa istilahnya, lupa aku, bentar. quick statements? Iya, quick statement Oh, kayak gitu. Jadi kayak gitu, misalnya kayak dicoba dulu berapa, 2 mungkin atau 3 atau 5 gitu. Jadi karena datanya banyak, tapi itu di seluruh dunia, jadi kayak nyari dulu masing-masing baru nanti dimasukkan. Jadi untuk agar tidak tumpang tindih, nanti di bagian pertama itu kan ada tulisan nama pengguna ya, itu nama penggunanya ditulis di situ biar nanti enggak tumpang tindih sama teman-teman yang lain. Itu sih Mbak Rina. Oke, coba ya, aku coba ambil contoh. Ada aku sampai huruf M sih, browsing pas awal. Nah, ini banyak banget soalnya saya. Iya, itu yang nggak ada labelnya itu, label bahasa Indonesianya udah tak buang padahal. Nah, satu ada sedikit masalah sebetulnya pas waktu periksa ini, teman-teman lihat ini ya. Nah, ini ada beberapa label yang dia hurufnya nggak jelas kayak gini. Nah, ini sebenarnya itu masalah encoding gitu loh, encoding dari hasil query Wikidata-nya gitu. Dan aku emang sering banget sih ketemu sama masalah ini. Ini tuh harusnya bukan ini aslinya tuh O dengan umlaut. Jadi O yang ada titik duanya. Ini bukan yang ketiknya. Oke. Oh, yang titik 2 atas ya? Oh gini. Nah, gitu harusnya kita. Oh, iya. Nah,
Cuma karena kendalaan coding Unicode-nya, jadi emang dia suka kayak gitu. Ini masalahnya kayak, aku nggak tahu ya query dari Wikidata tuh dia encodingnya pakai ASCII apa apa, aku juga heran. eh jadi kalau misalkan teman-teman nanti nemu yang kayak gini, karena misalkan ini nih yang atas nih, yang JJ ini nggak ada masalah ya. Tapi ketemu yang bawah-bawah ini, nggak mungkin kan ada 1/4. Nah ini harusnya ini Kütahya ini di Turki, aku tahu. Nah ini harusnya gitu. Nah, gitu. Jadi daripada teman-teman jangan, kalau misalkan ketemu yang gini, kalau yang gini boleh langsung, yang normal-normal. Yang gini boleh langsung, tapi kalau ketemu yang aneh-aneh gini, teman-teman bisa buka ininya aja, butirnya. Bisa diklik nggak nih? Bisa, Kalau enggak ya harusnya. Bisa nggak, Mbak? Harusnya bisa sih. nggak muncul di aneh sih. Nggak apa. Ya udah disalin aja di buka di tab baru. Hmm, tuh, ya Qtahya ya. Oh ya, benar. Oke. Dulu oh ini harusnya penar. Dulu penar. Ini I-nya yang nggak ada titiknya tuh. Unicode juga. Nah, ini karena kan coba aku cari ya di OSM dulu deh. Bentar, bentar. Kalian cari di Google iya, cari di OSM iya. Soalnya kalau OSM dia biasanya native label. Nah, ini kan University Museumnya bahasa Inggris ya. Coba aku cari nggak pakai University Museum. More result. Nah, ini ada kompleks universitasnya. Oh, info, stadium, university, school building, university. Coba kita lihat. Stadion. Yoka Oto. Waduh, bahasa Turki. Teknik ada dulu dan sebagainya. Oke. Karena ini relatif sulit, aku coba lihat yang Google. UZC ya, harusnya. Masuknya di universitasnya ya. Ya, coba aku lihat lagi tadi di. Kayaknya ini beda deh ininya. Oh, tempatnya. Oh, dia ada di ini di Utah ya betul. Apakah di Utah ya? Oh, ini jauh di utaranya. Oh, utaranya. Nah, kayaknya ada 2 kampus gitu mungkin. Nah, karena OSM ini dia seperti Wikipedia, kelengkapannya itu mengandalkan sukarelawan. Jadi ya ketika kita browsing ya belum tentu lengkap juga namanya. Jadi ya di sini jujur aku nggak tahu nih, nggak ada label museumnya sama sekali juga. Jadi mungkin aku bisa ngerujuk yang Google aja dulu. Yuk zoom in yuk. Di sebelah jalan itu ya. Oh kayaknya yang ini ya. Berarti. Coba kita lihat di citra satelitnya. Oh iya sip. Ini ada jalan, ini bundaran ya. Nah, ini ada jalan, bundaran. Berarti dari sini. Sama aja sih sebenarnya ini kalau misalnya sebenarnya bisa langsung ya, kesalin aja langsung gitu kan. Nah, tapi kalau mau dari sini nggak apa. Nah, cuma ya itu tadi kendalanya kalau pakai OSM. Aku juga baru ingat kalau misalkan di Wikidata itu nggak salah pernah ada jadi, ini search to search back Wikidata.
Nah, ini help find coordinates. Nah, di Wikidata ada halaman ini, panduan help find coordinates. Nah, ini sama ini, you can add by clicking add at the end of the statement list kan untuk nambahin koordinatnya ini secara manual. Itu dia bilang tuh, ini dia ngasih Google Maps, Bing Maps, OSM. Nah, caranya klik kanan, gitu koordinat, displayed on forward line, so we paste them tuh gitu. Gitu. Ya basically yang tadi aku contohkan gitu sih. Cara nyari koordinatnya emang agak ini ya, agak apa kotor, tangannya masuk gitu. Hands on. Oke, itu dulu. Eh, Gimana Ulum? Atau udah mulai bisa dikasih ke Gus Akbar? Udah balik Tagus tadi. Oh, kayaknya udah Iya, kok tadi aku. iya boleh. Mungkin kita nanti balik ke Mbak Rima lagi ya. Nanti kita apa namanya bakalan saling lempar-lempar. Nah mungkin selanjutnya Agus kamu kan pernah menggunakan apa tadi namanya? Aku lupa lagi, ya Allah. Quick statement. Quick statement, ya. Statement. Itu apa namanya? Mungkin bisa sharing kendalanya atau gampangnya gimana, dan dari data yang tadi aku share itu kayak gimana gitu. Kamu bisa nggak menggunakan data itu? Gitu. Misalnya, silakan Gus. Habis itu Akbar ya. Aku sadar belum nih? Ada bentar. Oke. Kalau untuk quick statement, data dari Ulum itu agak terlalu banyak, nggak ada apa tuh, nggak ada kesamaan sih. Ini cuma mau ngajarin doang kan, ngajarin gimana cara pakai quick statement kan, belum. Iya, sekalian nyoba gitu. Aku tadi itu sebenarnya masih punya loh data yang Indonesia, sebentar aku lihat ya. Ini ada yang satu negara aja nggak sih? Gimana Gus? Ini ada yang satu negara aja nggak sih museumnya? Iya, yang masuk itu ini data apa namanya administrasinya. Aku tadi tuh sempat nyari data yang daerahnya juga kan, maksudnya kayak negaranya gitu. Tapi itu kayak labelnya nggak muncul. Iya, kenapa ya bisa gitu? Kadang labelnya muncul, kadang labelnya nggak muncul gitu. Tetap. Mungkin ku cek dulu ya kali ya. Bar, kamu punya data yang bisa nggak sih, Bar? Yang udah ada kosongan gitu, Bar? Yang bisa Enggak. di bulk upload? Enggak nyimpen aku. Apa gimana? Enggak nyimpen. Ada nggak contohnya? Aku nggak ada apalagi. Yang ini datanya terlalu kasar. Jadi dikasih Ulum. Coba dua butir aja dulu kalau nggak Gus Akbar. Sebagai contoh aja kan di case-nya. Nggak perlu bulk kayak 5, 10 gitu, nggak. Kayak misalkan 2 gitu. Intinya lebih dari 1. Mungkin teman-teman bisa ngelihat contoh videonya dulu selagi aku melihat data yang bisa dipakai. Itu dalam bahasa Inggris ya.
Share screen aja Gus, nggak apa-apa. Oke, coba. Ilustrasi sebenarnya. Oke. Atau mau aku bantu share screen? Ya. Santai ya teman-teman ini. Belum, Mbak. Teman-teman bisa buka ini yang di YouTube. Ini menurutku paling gampang tutorialnya yang quick statement ini. Sebenarnya kita tuh gunain Excel juga untuk ngebug gitu. Tapi yang paling pertama itu kita harus tahu data yang benar-benar sama gitu. Misalnya dari beberapa butir itu pernyataan apa yang kita belum ada. Kayak contohnya ini tuh dia masukin butir orang-orang ya, manusia gitu. Dia masukin butir gender. Jadi manusia-manusia ini belum punya gender di Wikidata. Jadi dia ngebug masukin kalau semua gender di sini itu adalah perempuan. Yang terpenting adalah kita tuh punya penghafalan properti sama butirnya. Biar dimasukin ke Excel, nanti dimasukin ke quick statement. Belum login. Sering kayak gini tuh, misalnya udah login keluar lagi. Wah, Itu password. sama nggak sih, Gus? Sama nggak sih kayak akun kita yang lain? Sama kok, orang masih satu media wiki, jadi semua pun sama. Ini kan terus barengan gitu. Mau punya data lagi, apa ya mas? Ambil tiduran ya. Pakai data yang ulum aja. Kamu cari 2 gitu. Ambil 2 aja, nggak perlu langsung blok 5 gitu. Terus cari kayak di Google kan. 2 aja. Nah, Lupa lagi. ada panduannya. Sambil dijelasin aja gue sama teman-teman. Aku biasanya pakai CSV langsung sih. Ya nggak apa-apa. CSV bisa diketik kok. Mau yang V1 bisa, yang CSV bisa. Apa pakai V1 aja biar aku tahu caranya. Tuh. Ya, yang gampang dulu aja. Satu dulu atau 2, buat V1. Itu tab atau spasi di antara itunya. Itu harus tab. Tab nggak itu? Bisa tab, Mbak. Nah, pakai notepad. Nggak mau dia kalau spasi. Dia cuma recognize tab. Ini cuma kenal tab. Nah, ini teman-teman yang dilakuin Agus sekarang ini yang juga sering aku lakuin. Jadi Notepad untuk quick statements itu pakainya Notepad. Tunggu bentar, nah itu sekarang. udah baca kan? Ini kan misalnya kan ini kan museumnya, dia tuh propertinya instance of-nya building. Ini karena Alikog museumnya sendiri udah punya instance of
dia nggak punya instead of building, jadi dimasukin ke sini. Ini nanti kalau udah di run, kita tinggal tunggu langsung aja. Nanti otomatis secara ke input langsung udah ada instead of building. Sebenarnya yang biasa aku lakuin tuh di Excel. Ini tuh ada dua tipe kan quick statement-nya, yaitu pakai V1 sama pakai CSV. CSV itu file dari Excel. Ini aku buat new batch lagi. Jadi itu dapat punya ulung. Ini semua diambil ya. Pilih yang 50. Tab ya, Mas. Karena gitu. Ini kan semua udah masukin ke Excel ya. Ini dimasukin berarti P-nya. P-nya berapa ya? Was. Kalau nggak pakai Excel aja atau pakai Google Spreadsheet bisa kok. Berarti Jadi itu kayak gini. building semua ya? Ya, yang ngambil paling gampang ya, paling contoh. Ya, oke. Jadi tinggal nunggu aja. Nanti secara otomatis dia ada, kalau misalnya di butir itu ada apa tuh? Ada yang udah ada building, dia nggak akan jadi double. Kayak ini tadi kan Alicognitium kan udah ada kan ya. Nah, dia tuh cuma satu aja buildingnya, nggak akan double. Jadi kalau kamu masukin lagi, dia akan masukin yang udah nggak ada. Jadi kalau misalnya di sini nanti dia kayak nge-bypass gitu, jadi nggak dianggap lagi. Itu aja sih cara gampangnya. Yang penting tuh dihafal dari kita mau masukin item apa, pro statement-nya apa, baru butirnya apa. Untuk nilainya. Nilainya apa. Hmm. Biasanya kayak kemarin itu aku gunain untuk kayak misalnya buku atau film. Jadi aku masukin kalau misalnya film, buku atau film itu kan pasti pakainya misalnya contohnya pakai bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia. Ya udah, jadi itu nggak mungkin salah. Tapi hal ini tapi harus hati-hati sih pakai quick statement, karena terkadang kita bisa aja masukin sesuatu yang salah gitu. Misalnya kita masukin contohnya kelurahan, harusnya kan di atasnya kecamatan, kita tuh buatnya kota gitu langsung. Jangan kayak misalnya harus sesuai dengan butirnya. Jadi kayak kelurahannya di mana, dia bagian dari apa ya, kecamatan dulu baru kota. Jangan langsung di semua, karena kebetulan tempatnya di Indonesia semua, kita buat lokasi Indonesia. Nah, itu nggak benar dan itu sering dilakukan. Jadi kayak bisa di report gitu. Terus sih, kalau ada pertanyaan silakan. Yang itu loh, Gus, kan, oh ya, Mas, ini aja dulu. Silakan, Mas. Kalau V1 ini bisa dikerjain pakai Excel apa enggak, Mas? Biar enggak ngopi paste gitu. Kalau seumpama ada data KID-nya ada 500. Kan enggak mungkin copy paste satu-satu gitu kan. Kalau biasa CSV kan udah kita setting CSV aja di Excel, udah jadi CSV. Tinggal kita rapiin di Notepad gitu kan. Kalau di quick statement bisa kayak gitu apa enggak sih, Mas? Apa di V1 maksudnya?
Kalau V1. importer pakai Di V1. V1 palingan kita tinggal copy aja sih Mas, kayak misalnya yang dari CSP ini kan bentuknya file ya. Heeh. Tinggal masukin aja, kalau misalnya P1 kita tinggal masukin yang dari Excel, kita copy langsung ke sini aja. Itu kan hitungannya kalau di Excel tuh kan hitungannya kayak tab gitu. Ya. Buat spreadsheet aja lah. Gini kan Mas, fokus maksudnya tinggal copy dari Excel langsung kan, atau dalam bentuk file Excel Mas? Iya benar, kayak gitu maksudnya. Dari Excel, kalau seumpama copy langsung ke V1-nya itu loh. Kan kamu tadi ngetik satu-satu kan, tab-nya itu tadi loh. Ini Ya. KID-nya apa, P1 butir pernyataannya apa, terus KID-nya apa gitu kan. Copy gitu. Kalau seumpama langsung gitu bisa nggak V1 itu? Bisa kok Mas? Oh, oke. Berarti udah langsung bisa ya? Awas itu, awas jangan diran. Itu statementnya P31-nya tadi ketarik jadi P32, 33, 34 gitu. Oh iya. Jangan diran. Harusnya Gus. Heeh. Ya, disalin dulu kayak 2 atau 3. Ya, oke. Sip. Ya, jadi gampang kan kalau pakai Excel kayak gitu, tab-nya udah langsung ada gitu. Kita nggak perlu nambahin satu-satu. Tapi Oh, kalau gitu. misalnya mau input sampai 1000 gitu, tinggal nunggu aja. Tapi ini tergantung. Aku tuh bingung, Mbak, backlog dari websitenya atau internet kita, Mbak? Bisa dua-duanya, bisa salah satunya juga gitu. Jadi emang aku juga belum pernah sih kayak misalkan sampai 1000-an gitu ya. Paling gede aku tuh pernah 250 gitu satu kali batch. Dan itu pun ngeri banget gitu ngeliatinnya itu tek gitu. Terus tahu-tahu di tengah-tengah ada yang error gitu kan. Aku kemarin nyoba yang ini sih, yang pas Wikidata kemarin yang masukin yang film itu kan, yang bahasa Indonesia. Itu sampai 500, itu cepet sih, nggak ada backlog. Tapi mungkin tergantung siapa aja yang make. Soalnya tadi aku ngeliat di yang antriannya dikit, masih beberapa orang doang yang make. Optimis menang dataton berikutnya. Iya, biar dataton selanjutnya itu ini berat-berat saingannya. Kasian Barima ngoreksinya soalnya. Mbak Rima pakai tools aja. Mbak Rima pakai tools nggak sih? Masa ngitung beneran? Wah, tapi aku Koreksinya, bingung, Mbak. iyalah. Aku masih belum pernah sih quick statement new item. Akbar bisa nggak sih quick statement new item, Bar? Iya, itu gimana tuh? Coba. Aku belum pernah soalnya. Masa Gus? Ini tinggal ditambah KID yang di awalnya itu loh. Mau kamu coba Gus? Enggak, coba kamu contohin. Kamu megang laptop nggak? Aku belum pernah sih quick statement new item soalnya. Tapi bikin item apa tapi? Bentar, aku tuh kayaknya punya loh yang
Ini aku stop sharing ya. apa ya? Bentar. Item baru maksudnya Ya, item baru, new item. SD aja Bar. SD ngambil di Dapodik. Bentar. Hmm. Oh, lihat di contoh aja sih mudah. Bentar ya. Ini aku boleh ini ya, share screen. Yes. Ya silakan. Hmm. Udah kan kelihatan. Sebenarnya di contohnya mah ada sih. Di ini nih, di bagian bantuan. Terus ke bawah. Terlalu kompleks sih, baraku nggak paham. Enggak ada yang ini nih. Eh, Bukan. Hmm. Mana ya? Oh, atau gini aja deh, bentar. Perasaan tadi aku baca ada, tapi kok gak nemu lagi. dan bisa. Ya koreksinya cak. Hmm. Berarti Oh, berarti maksudnya dalam satu misalnya P31 itu isinya 2 gitu ya? boleh bukan. berapapun. Maksudnya kayak buat queue baru. Jadi kayak misalnya Oh. kita membuat daftar guru di Buat SMA fitur mana baru. gitu. Gini Daftar aja sih sebenarnya, dosen gitu. klik yang Kalau new untuk batch manusia. tadi kan. Hmm. Terus kalau biasanya kan aku pakai yang ini nih, versi CSV ini. Kita pertamanya tulis ininya dulu, ID-nya, terus koma, terus bikin pernyataannya kayak tadi kan P31-nya apa. Nah, terus yang di bawahnya itu gak usah diisi si butirnya itu kan, misal kalau butirnya udah ada kan di berapa gitu, tapi ini dikosongin aja langsung koma, terus baru ini nilai P31-nya itu. Paham nggak, Gus? Aku Berarti nggak paham sih. Berarti Seharusnya dikosongin itu. tadi di mana ya? Di ID-nya dikosongin, Mas. Iya, si nilai apa? Nilai butir Oh, Ki berapa itu kan? nilai butir ID-nya dikosongin. Kan Terus biasanya kan Ki 456, koma, terus ada koma. apa? Ininya itu pernyataannya misal Ki apa tuh? Ki 567 misal. Heeh. Nah, terus si ininya dikosongin aja. Berarti Dihapus makanya deh. kalau seumpama kita mau masukkan 1000 data SD di Lampung, aku ngambil data base SD-nya, ID-nya aku kosongin, label ID-nya aku tempel dari Dapodik di situ, udah jadi itu. Apa PID-nya 1000 SD di Lampung itu tadi. Gimana, Mas? Iya, kosongin aja. Deskripsinya gimana, Bar? Kalau deskripsi tambah ini nih. Besar ID, Nah, DID. kalau deskripsi tambah huruf D besar, terus diikuti sama 2 angka si kode bahasanya. Misal kamu mau nambah deskripsi pakai bahasa Indonesia, berarti ini ditulisnya D besar sama ID. Misalkan mau tambah deskripsi pakai bahasa Indonesia gitu aja. Terus si ininya, misal ini ID-nya yang udah ada kan. Nah, terus kalau deskripsi itu ini harus pakai apa sih namanya? Tanda kutip. Misal Bar, Agus. kalau misalnya contoh satu gitu, apa ya, buku gitu kali ya, tak carikan buku yang nggak ada butirnya gitu gimana? Yang nggak ada butir bisa Enggak, coba. maksudnya ini kan bikin butir baru kan? Bisa nggak dicontohkan dari butir yang memang nggak ada? Paling sering yang nggak ada kan buku. Ya, apa coba? Ntar tak carikan ya. Contohnya ini nih.
Tadi LN, L itu label kan ya? Ya, LN. label bahasa Inggris, deskripsi bahasa Oh, Inggris, L terus sama bahasa ya. pernyataan. Nah kan dia Tak kan carikan coba. dia nih ngasih contohnya kan yang butir belum ada kan. Jadi setelah ngasih apa sih deklarasi apa ya? Setelah ngasih ini KID LEN P31, di bawahnya ini aja KID-nya dikosongin, koma, baru si label, deskripsi sama ini pernyataan. Coba pakai yang ini ya. Import CSV command. Udah kayak gini kan? Oh iya benar juga ya. Tulisannya juga create gitu. Iya, Oh, jangan diklik kan, jangan diklik kan. iya deh. Jangan. Kalau ditambahkan terusnya tadi add dari kan add. Benar juga sih, Mbak. Apa? Kalau apa Oh, yang tadi iya. menambahkan statement. Iya, kalau yang tadi yang Agus contohin iya, tulisannya add. Kalau ini create. Ini buat butir baru. Kembali. Cuman Sebetulnya masalahnya nggak bisa lihat ini, Mbak ya. Nggak bisa lihat apa si ininya tadi yang kita bikin tadi gitu, riwayatnya nggak. Ya. Jadi kalau bidang menyuntingnya untuk apa butir-butir yang mau kita tambahkan atau sunting lewat quick statements, ini kalau misalkan teman-teman udah klik import, itu kalau balik lagi dia bakal ngulang lagi dari kosong lagi. Nah, jadi baiknya teman-teman kayak punya semacam coret-coretan gitulah simpanan di komputer sendiri. Nah, katakan entah di Notepad atau di WordPad terserah, atau editor teks lainnya gitu. Nah, tuh kosong lagi gitu. Menyimpan otomatis. Jadi nggak kesimpan otomatis. Belum yang tadi udah kejawab belum? Lo kalau udah kejawab, Udah. oke, aku udah paham kalau yang buat. Tapi ini riskan banget ya. Maaf. Iya. Iya, Ini kayaknya emang. harus sedikit-sedikit ya. Coba dulu sedikit-sedikit dilihat. Kemarin tuh ada loh, siapa ya namanya aku lupa, mau tahu hubungin aku juga lupa. Dia itu biasa pakai statement juga gitu. Kemarin siapa yang usul ya di grup itu? Dia biasa pakai itu gitu, kayak kelacak gitu loh Mbak di historinya dia gitu. Ya kayaknya kau udah penggunanya Daniel Satria bukan ya? Iya mungkin. Kan. Aku agak lupa. Sering lihat di riwayat kalau halaman butir gitu dia nambah pakai quick statements. Ya aku juga sendiri belum tahu tuh orangnya sih. Aku nggak paham sih Mbak dia buat data apa pakai quick statement, kayak nggak paham. Beberapa kali kan lihat yang orang Indonesia namanya familiar cuma dia ya, tapi nggak ngerti data yang dimasukinnya apa. Oh itu nggak bisa dilihat Gus? Nggak, maksudnya Bisa. arahnya gitu loh, belum apa fungsinya dia buat Iya. quick statement, Iya, kenapa iya. nggak apa tuh input manual aja, sehingga aku dikit kok cuman masukin 1-2 kalau nggak salah. Mungkin dia belajar quick statement. sebenarnya quick statement ini bisa dibuat lomba internasional juga. Karena orang-orang luar juga jarang-jarang pakai quick statement. Kalau seumpama kita query museum gitu kan, biasanya kalau lomba tradisi yang kemarin aku menang yang Austria itu, dia ada database-nya museum, udah kita query museumnya aja, kan itu pakai bahasa macem-macem tuh. Kita ambil bahasa Inggrisnya kita terjemahin pakai Google Translate 500 data gitu. Tapi Google Translate-nya kita pakai rumus di spreadsheet. Kita pakai bahasa Indonesia. Hasilnya itu langsung kita masukin ke quick statement setelah dikoreksi ya bahasanya. Bahasa Indonesia atau bahasa yang bahasa lain yang kita kuasai, kayak aku bahasa Jawa gitu. Udah aku masukin ke quick statement, lumayan itu. Bisa
menyumbang jutaan bita buat menang acara kayak gitu. Kalau sekarang kita ngomong dataton di Indonesia kan ya jurinya udah tahu gitu kan. Jangan Kalau di di luar Indonesia. negeri. Iya, kita nyari pasar luar negeri. Oh iya, aku kayaknya Siapa punya ini? contoh bagus. Kayaknya aku punya contoh bagus deh, sebentar. Jadi dia itu data pasar di Surabaya. Oh, silakan. Apa namanya? Mungkin mau sharing. Siapa tadi? Pijri Paijar itu nama panggilanmu siapa? Pajero, Pijeri. Pijri, ya oke. Silakan Pijri, mungkin kamu mau sharing sesuatu. Ini aku udah dulu ya. Ya, oke. Oh, oke. Kedengaran suaranya? Ya, oke, terdengar suaranya. Saya tuh pernah ini ya ikut diskusi data sama Mbak Raisa waktu itu. Terus Mbak Raisa tuh kayak sharing tentang cara penggunaan OpenRefine untuk Wikidata gitu. Nah, terus di sana tuh ternyata outputnya tuh diimport melalui melalui quick statement itu gitu. Dan itu menurut saya cukup efektif gitu. Waktu itu Mbak Raisa ngejelasin pakai contoh data dari data ini film-film di Indonesia. Nah, salah satunya tuh menambahkan deskripsi dari butir itu gitu. Misal film Indonesia ya udah itu untuk film Indonesia semua gitu. Nah, itu pakai itu gitu. Jadi kita tuh punya data dulu nih, data ya entah itu data apapun gitu. Waktu itu Mbak Raisa ngambil data dari Kaggle namanya tuh. Terus ya gitu diolah dulu melalui OpenRefine, terus diimport ke quick statement dan ya itu lumayan efektif sih. Saya udah coba beberapa kali gitu. Itu mungkin sharing sedikit. Makasih. Kamu lagi bawa laptop nggak? Kalau kamu lagi bawa laptop, keberatan nggak buat ngasih gambarannya gimana tentang OpenRefine? Kebetulan enggak, ini lagi di HP sih. Oke. Mbak Rima mungkin tahu tentang OpenRefine? Jujur ya, aku belum pernah nyoba. Aku sering dengar tapi belum pernah nyoba. Kayaknya kelanjutannya kita perlu bikin ini lagi dengan OpenRefine ya, Raisa. dengan mengundang Mbak Raisa. Raisa. Ya, benar. Iya, boleh. Oh iya Mbak, aku punya ini contoh bagus nih. Nah, di datanya di postingannya Wikimedia gitu, pernah posting tentang data pasar. Nah, yang lucunya adalah sebenarnya ini sederhana ya. Jadi dia kebalik antara P131 yang tentang ya lokasi itu kan ada 2 P131 sama berapa itu. Nah, dia itu salah. Jadi bisa nggak Mbak di put statement ini kita menghapus datanya terus menjadikan datanya di tempat lain. Ini nih contohnya bentar. Bisa. Tulis dulu ya di Kalau nggak salah pakai minus atau apa gitu, ditambahkan di atas nih. Nah, itu lumayan Yang ada berapa menghapus ya? delay. Ada lumayan ini, ada 90-an data apa berapa gitu. Nah, itu salahnya cuma ini tuh gitu. Nah, itu mungkin Mbak Rima mungkin bisa nyontohkan gitu. Itu sederhana tetapi kalau manual lumayan gitu. Di mana ulun? Software-nya. Di ini udah aku share di chat. Nggak ada tuh di aku. Coba bisa di-share iya lagi. benar. Aku keliru. Ya. Oke. Itu data pasar. Asik. Share lagi ya. Ya. Jadi dia betul di Surabaya, tapi menggunakan pakai lokasinya itu dia P276, harusnya kan P131. Nah, untuk ngubah itu Mbak gitu gimana?
P276. Oh, Surabaya. Iya, harusnya 131. Iya betul. Yuk kita jalanin. Yuk kita jalan. Nah, aku butuh ininya aja. Oke, kita ngeduga ya, ngeduga. Duh, sorry bahasa daerahku keluar ngedus. Bahasa apa itu? Nggak tahu aku kalau nyebutnya kalau nggak pakai alat yang macam-macam itu, aku nyebutnya tuh ngeduga. Kupikir tadi kayak nge-google gitu. Dia kecil. Nggak, bukan Google, Dugul. Ini aku dapat. Ya. Oke, terus kita perlu apa lagi nih? Kita perlu Menghapus itu dihapus P2 ya. lokasinya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ini yang saya aktifkan di sini, saya pencet yang CSV, import CSV commands. Nah, ini di bawah ini teman-teman bisa lihat ada contohnya. Nah, ini yang menghapus nih P31. Ya. Aku coba lihat P5. Coba kita hapus ya. Oh, berarti tetap dihapus butuh dulu ya. ininya. Kalau kamu jatuh. Ya, dan iya, ini diganti. Ya. Macam-macam ya. Ini apa? Hah? Pasti Alfa. Mana itu? Bukan Surabaya itu. Oh alah, sorry. Pantes. Ini, oh berarti harus gini berarti. Oh ya teman-teman mungkin yang belum paham, jadi itu ada dua ini ya, ada P131 itu juga lokasi, tapi lokasinya itu bentuknya tentang daerah administratif gitu. Ya, administratif. Nah, yang ini yang mau kita ganti ini adalah yang lain. Jadi P berapa ya? P berapa Mbak itu Mbak? 276. Nah, 276 Ya, itu lokasi. Nah, lokasinya itu tapi digunakan sebagai sesuatu yang bukan administratif gitu. Misalnya kalau lokasinya di Surabaya berarti P131, kalau lokasinya misalnya apa ya? Kayak di dalam lingkung kawasan bangunan gitu, atau kayak kawasan taman nasional gitu. Ya. Itu bisa pakai kayak gitu-gitu dipakainya. P276. Nah, kasusnya ini adalah data pasar. Data pasarnya ada di Surabaya, tapi masalahnya adalah yang digunakan adalah P276 yang harusnya P131. Nah, ini Mbak Rima mau mengubah dari P276 ke P131, tapi sama-sama jawabannya Surabaya gitu. Ini aku lagi buka notepad ya sebentar. Ya. Ini koma minus P276. Aku salin dulu ke notepad karena ntar hilang. Nah, kita import ya. Remove. Nah, remove. Oh gitu ya. Minus. Jadi aku ulangin ya. New batch. Kayak gini. Ini KID. Ini KID-nya, butir yang mau kita sunting. Ini ya, yang paling kiri. Terus koma. Ya, koma semua ke bawah. Terus minus
P276. Kalau langsung gitu bisa nggak, Mbak? Jadi remove, terus habis itu kita nambahin sekalian P131 Surabaya juga. Bisa P131. Cuman ntar ini aku harus enaknya ngedit di Excel. Ini kan aku dapatnya dari query ya. Coba aku minta Surabayanya 2 kali. Dia nggak mau. Iya, iya, iya. Sebenarnya bisa sih, ini kita query-nya kita minta lagi aja 276-nya, terus variabelnya diubah Surabaya 2 lah apa gitu. Belum diinin. Ini atasnya Nggak diganti mau. juga. Nah, jadi 2 kan. Ini aku minta 2 kali ini ya location-nya. Terus ini aku buka notepad lagi. Notepad-nya nggak kelihatan ya. Mau share notepad-nya juga kah? Bisa kau ganti. Bebas sih, Mbak Rima. Coba. Bisa nggak sih diganti di sini? Log on. Ya. Coba saya stop share. Nggak usah deh, Mbak Rima, kalau gitu. Nggak Notepad apa. kan, notepad kan biasa aja kan, notepad yang biasa itu kan. Kita Ya, jadi Ctrl ini, V, Ctrl C terus Ctrl V gitu kan. ini kan aku salin nih. Ini kan udah keblok gini. Ini aku salin, terus aku paste. Ini ceritanya notepad ya. Nah, ini aku Iya. paste kayak gini. Kan jadinya kan kayak gini. Terus WD-nya aku ilangin. Pakai find and replace dulu. Ini WD-nya aku ilangin. Tuh. Jadi dari gini, jadi gini. Tuh. Terus ini karakter tab ini aku salin, terus aku ilangin juga di notepad pakai find and replace juga. Terus kita ganti jadi koma. Jadi dari gini, jadi gini. Nih, gini. Jadi kalau di notepad itu ada fungsi find and replace, shortcut-nya Ctrl H. Nah, ini karakter tab ini, nah ini nih yang ada di sini, ini nggak bisa diketikin di situ. Jadi aku harus copy paste. Gitu. Kalian deh coba share. Coba aku share screen notepad ya. Nah, kayak gini. Nah, tadi WD-nya udah dihilangin. Nah, jadi ini kan karakter tab nih. Ini kalau aku hapus, ini bukan spasi. Kalau spasi kayak gini. Nah, kalau tab itu dia tab. Nah, ini karakter tab ini nggak bisa aku ketikin di sini. Karena kalau aku pencet tab di sini, dia pindah. Nah, jadi nggak bisa diketikin kan. Jadinya aku salin, terus aku paste. Nah, tuh. Jadi ada kan. Ini tab nih. Ini satu karakter, bukan spasi. Nah, tab ini aku ganti jadi koma. Replace all aja langsung. Nah, ini aku taruh di itu tadi. Di quick statements. Ini kan tadinya gini. Udah tinggal di paste. Tinggal kita tambahin deh. ID. Yang paling kiri ID. Terus yang kolom kedua kita mau hapus P276. Lalu kita mau tambahin P131. Import ya. Remove, add. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau nyoba? Nyoba jalanin. Pakai akun masing-masing. Atau Agus sama Akbar kalau mau nyoba.
Ini aku kasih ini, aku taruh di ini kodenya di halaman penggunaku. Nah, Akbar atau Agus kalau mau nyoba silakan. nah, itu penting. Nih aku taruh di halaman penggunaku ya. Code, code. Nah, start. Coba lihat dulu. Ya, ya. Wah, kemauan. Kebanyakan ya. Sebentar. Oh, jangan. Oh, dia nggak ngebaca ininya sebagai ini, sebagai line breaks. Oh, jadi dia lurus ke kanan gini. Berarti kalau kita mau ngirim ke ini ke orang lain pakai apa ya, Mbak? Oh, ini aku taruh aja. Ini aku taruh di sini aja. Teman-teman lihat copy paste-nya jangan Akbar atau Agus copy paste-nya jangan di sini langsung klik sunting aja. Nanti kelihatannya kan langsung di sini ya. Nah, Oh, ini ya, jangan lupa ininya ID SP276 S131. Aku terbitkan. Nah, tuh coba. Ini nanti buka halaman penggunaku. Ya, langsung aku ini aja deh. Nih, salin copy link. Aku taruh chat. Tuh. Nih, siapa yang mau nyoba? tuh. Siapa yang mau nyoba? Silakan. Penting. Nah, tuh, ini silahkan disalin. Yo. Siapa yang mau nyoba? Nih, sampai kayak gini. Agus Akbar nyoba nggak? Hilang anak-anak ini. Hilang. Ayo teman-teman yang lain barangkali mau nyoba. Hmm. Itu Mbak, udah di ada copy datanya. sama yang kodenya juga nggak sih? Nggak. Kodenya nggak usah. Kodenya nggak usah. Yang code itu nggak usah. Code nggak usah. Coba Gus, kamu share Share screen. screen, iya. Hmm. Gini kan ya? Atau ada yang kurang? Ya. Coba import CSV. Oh, CSP, pantesan. CSV. Oh, bisa. Bisa ya, 116. Nah. Coba itunya yang di kanan bawah itu kan 10-nya diganti jadi kanan. Ya. Nah, 10-nya nah itu 10 tuh. 10 ada 10. Nah, terus. Nah, gitu. Maksudnya gimana? Apa? Nah, udah kebaca Nggak, itu. di Udah run. tinggal. Kenapa? Mau di apa? Langsung di run, Bang. Run aja. Ya Nggak makanya apa-apa. run aja. Datanya bener kok itu. Itu datanya udah valid. Cuma salah ini aja. Salah atribut. Mbak, tadi tuh Mbak Rima bilang apa yang 10 biar muncul belakang. Oh, itu jumlah yang tampil di satu halamannya ini. Itu ada pengaturannya di kanan bawah. Agus bisa scroll mungkin ke kanan bawah ke bawah. Scroll ke bawah. Itu sama kayak ini, sama kayak kontribusi. Kalau kontribusi kan ada 50, 100. Oh, ya. Dia defaultnya 10 gitu. Kayak kalau di query biasanya 100 gitu. Nah, ya betul. Kita lihat lebih lama sih Mbak prosesnya Mbak dibandingkan adding. Kayaknya gara-gara remove kali ya. Remove kan agak lama ya. Bisa jadi. Kita lihat tapi itu kan 70 ya. 70 berapa tadi? Iya, langsung keganti kok.
Location masih ada? Tuh. Nah, Nggak ada. ya. Location-nya udah nggak ada. Langsung pakai P131 ya, administratif. Kalau di CSP tinggal ganti koma aja berarti kan, Mbak? CSV ganti, maksudnya ganti koma? Tadi kan Tab-nya kalau ganti koma. misalnya di P1 kan tab, Hmm. oh CSP langsung ganti koma bisa. Misalnya di Oh, CSP kok tabnya ganti eh, koma gitu. kalau yang V1 dia tab, terus kan nama atributnya P berapa, itu tuh ada yang error tuh, yang merah tuh. Apa tuh? Kalau misalkan V2 dia atributnya ditaruh di atas gitu. Oh, ini yang Oh, error gara-gara dia nggak ada location. iya kayaknya. Dia nggak ada location, nggak Nggak semuanya ada ada yang berarti. ya, nggak ada yang harus di delete, jadinya Hmm, nggak melakukan Jadi apapun, quick langsung setup. nge-skip gitu. Oh, ada yang ketinggalan ya? Ada yang pernyataan location-nya udah nggak ada. Gitu. Oh, Jadinya ketika kita minta hapus, ya emang udah nggak ada kok. Jadinya itu sih munculnya error, cuma dia nggak apa-apain. Gitu. Jadinya. Yuk, ada lagi? Atau Agus sama Akbar? Jadi aku yang mandu. Gus, coba Gus di punyamu tadi itu udah sampai mana? Udah habis, sudah kelar. Udah selesai, udah selesai. Udah. Cepet juga ya Makanya ternyata. Cepat sih. Cepet. Hmm. Tapi ini lebih lama dibandingkan adding. Maksudnya lebih lama dibandingkan nambahkan. Kan cuma 100 ya. Itu tuh kira-kira berapa menit? 2-3 menit. Mungkin karena remove. Remove tuh kan kalau kita nge-remove, loading dulu, baru masuk lagi. Tapi kalau misalnya adding kan kayak bisa bareng-barengan ya. Nambah tetap gitu. Kalau remove kan reload dulu dia. Jadi agak lebih lama sih. Kayak datanya ini. Yang Kemdikbud itu data apa Mbak Rima yang aku pernah cerita ininya geser itu. Cagar Data budaya bukan? yang tak benda itu loh. Nilai budaya ya, warisan budaya Iya. tak benda, Oh ya, warisan budaya. budaya tak benda waktu itu geser ininya di apa namanya di website aslinya itu geser. Berarti itu yang lama sebenarnya nggak ngopi ulang gitu ya. Itu kan berapa apa panjang gitu kan linknya berubah. Berarti caranya bisa mengubah ya harus Bisa pakai. nyari informasinya dulu baru bisa pakai kayak gini ya. Berarti itu kan remove dulu Iya, betul. baru kayak gitu. Mbak, aku tuh bingung, Mbak. Lexem itu kan masih di Wikidata kan ya? Tapi dia tuh kan perubahan terbarunya beda sendiri. Itu beda server atau gimana, Mbak? Aku malah baru tahu kalau perubahan terbarunya beda sendiri. Aku jarang ekspor. Aku masih berkutat di butir sih. Dia beda sendiri gitu. Jadi nanti aku coba Lexem tuh bisa pakai Q statement atau enggak. Oh, itu ya perubahan terbaru itu. Oh, itu bukan beda sendiri. Itu pakai filter. Oh iya, filternya beda ya. Nih, kalau perubahan terbaru, ini kan yang biasa. Nih, tuh filternya nambah. Lexem tahap. Oke. Kira sama. Aku kira beda. Enggak. Ya, nambah filternya aja. Ini bisa kita modif kan filternya. Kita enggak ya. Properti, tuh. Kalau mau lihat perubahan atribut aja. Nah, ini lexemnya kita hapus. Coba. Jadi isinya yang atribut aja. Oh, p semua, nggak ada yang key yang lagi diedit. Doang filternya. Ada di ininya nih, tuh. Kalau di URL-nya dia nambahin ini namespace. Nah, ini kode namespace-nya sini 146 sama 147 titik koma itu. Ini
ASCII. Nah, 3,147. Ini kode untuk ruang nama Lexem sih. Ini bisa diatur di sini nih. Nih, kemungkinan bermasalah, bisa bermasalah. Kalau teman-teman mau patroli, nah, saya juga pakai filter-filter macam-macam kayak gini. Ini ada di Wikipedia, ada di Prek-Wiki mana-mana juga kayaknya udah pada pakai filter yang kayak gini nih. Bisa saring ruang nama atau penggunanya, dan sebagainya. Oh iya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin ada saran buat teman-teman yang lain atau apa, atau mungkin kebingungan, atau apakah kita perlu membuat sesi kedua dengan materi yang lebih bagus? Gimana kalau menurut teman-teman? Kalau teman-teman nyoba, yang jelas dikit-dikit dulu aja. Iya, 5 gitu kali. Kalau aku juga awal-awalnya dikit-dikit kok. 5, ya. 3, 5 kan gitu, baru udah biasa nih. Kan bisa dicek ya. Sambil diawasi. Iya, iya. Apakah mungkin teman-teman mau belajar dulu gitu, terus kita bikin pertemuan keduanya tentang ngecek-ngeceknya ini gimana gitu. Atau kita mau melanjutkan ke Open Refine, kira-kira kalau teman-teman gimana? Yang ada di sini. Silakan menyampaikan idenya. Coba sendiri ya, iya. Kayaknya kita ini aja ya Mbak Rima, kayak coba sendiri gitu, terus nanti entah sekarang udah entah mungkin awal bulan atau kapan gitu, kita cari waktu lagi untuk ngecek nih, ya apa namanya punyanya teman-teman, apa namanya punyanya teman-teman bener apa enggak gitu ya, kita bisa mengecek bersama-sama lah kira-kira. Tuh nanti ketemu lagi, jadi kita bilang katakanlah batch kedua ya, tapi tetap materinya tentang quick statement ini. Itu sih kira-kira. Ada pertanyaan mungkin teman-teman selanjutnya? Atau ada kesan-pesan kayak apa ya? Atau kita akhiri dulu, kita bertemu di lain waktu. Oke, mungkin kita tutup aja ya Mbak Rima, sambil teman-teman mencoba mengulik-ngulik sendiri gitu. Oh iya, nanti di recordnya ini nanti di share kemana ya Mbak Rima? Jadi biar teman-teman yang nggak ikut, dia bisa belajar dulu itu, terus habis itu nanti pertemuan selanjutnya kita bahas hal yang sama, tetapi dengan membawa PR masing-masing lah, misalnya begitu. Terserah teman-teman, mau di-share, aku bisa upload ke Google Drive-nya WMID, terus nanti linknya aku share, katakan lewat Ulum untuk dibagiin, itu bisa, mau di-upload ke YouTube juga bisa, kayak gitu. Kayaknya paling gampang di YouTube sih Mbak Rima. Kalau memang mau di YouTube nanti sharing ini aja ya, biar apa namanya mudah kan. Kalau di YouTube itu lebih mudah aksesnya dan lebih ringan data kuotanya. Iya. Mau unlisted apa enggak? Kalau unlisted agak tertutup. Jadi kalau nggak punya linknya, nggak bisa lihat gitu. Lihatnya harus tahu linknya gitu. Kayaknya biasa aja Mbak Rima. Ini bukan perkara yang sensitif, ya kayaknya. Yaudah. Biar bisa diakses semua orang. Oke. Makasih Mbak Rima. Makasih untuk Agus juga dan Akbar yang sudah sharing. Juga Ijri tadi sudah sharing, semuanya sudah sharing. Nanti kita bisa bahas, kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup, baik lewat WA maupun tele ya. Di sana ada Mbak Rima semua. Ya udah, saya akhiri ya teman-teman. Selamat malam, terima kasih untuk sharingnya. Kita akan bertemu dengan sharing tentang quick statement yang kedua di waktu yang akan kita sepakati selanjutnya. Terima kasih semuanya, dadah.
Yo, Bisa makasih semua. diakhiri Mbak Rima. Terima kasih semuanya. Yo, iya. Makasih ya. Saya end meeting.